Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 3 Maret 2021. Hidup melayani. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 18 ayat 18 sampai 20, Injil Matius 20 ayat 17 sampai dengan 28. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, di dalam perpolitikan, pasti sering kita mendengar adanya persekongkolan untuk saling menjatuhkan lawan. Berbagai cara dihalalkan demi tercapai tujuan mereka. Tidak sedikit dari lawan tidak mau melihat kebaikan-kebaikan dari lawan. Semuanya dicari alasan untuk diserang. Kita lihat Bapak Jokowi, apa kekurangan dari dia? Tapi lawan politiknya bersekongkol untuk menyerang dia. Persekongkolan ini saudara-saudara dialami oleh Yeremia. Pada bacaan pertama ditulis bagaimana musuh-musuhnya bersekongkol untuk melawan dia. Namun Yeremia berdoa kepada Allah meminta pembalasan terhadap musuhnya. Perhatikanlah aku ya Tuhan, dan dengarkanlah suara pengaduanku. Yeremia 18 ayat 19. Bagaimana dengan kita saudara-saudara jika menghadapi perlawanan dari persekongkolan lawan-lawan kita? Adakah kita mengadu kepada Allah, memohon pertolongannya? Atau dengan kekuatan otot kita melawan mereka? Atau mungkin juga kita lawan dengan kepintaran dan kekuatan kita. Injil hari ini saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, diawali Yesus menyampaikan penderitaan yang akan dialami akibat persekongkolan dari kelompok-kelompok yang ingin melenyapkan dia. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesatkan dan disalibkan. Dan kepada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Matius 20 ayat 19. Apakah Yesus melarikan diri saudara-saudara? Bersembunyi atas perbuatan lawan-lawannya? Yesus tetap menghadapi dengan tenang. Dia harus menjalani penderitaan yang merupakan misi Allah bagi manusia. Bagaimana saudara-saudara yang terkasih, kita menanggapi penderitaan Tuhan Yesus yang dideritanya bagi kita? Saudara-saudaraku yang terkasih, setelah Yesus menyampaikan penderitaan yang akan dialami, datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk di kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Matius 20 ayat 20 sampai dengan 21. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Matius 20 ayat 22. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita sering di dunia ini pun meminta dan meminta kedudukan, kekuasaan. Kita lihat di luar sana yang mencari kedudukan, kekuasaan, mereka menghalalkan segala cara.
Kita pun tak tahu apa yang kita kejar. Yang penting untung. Bisa hidup nyaman dan penuh kemewahan. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Matius 20 ayat 26 sampai dengan 27. Injil hari ini saudara-saudara ingin menyampaikan kepada kita semua, saya dan saudara-saudara, bahwa hidup mengikuti Yesus, kita tak perlu lagi mencari nama, kekuasaan, jabatan, kedudukan. Tetapi saudara-saudara, yang terpenting adalah melayani. Kata Yesus, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Matius 20 ayat 28. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam masa prapaskah, masa olah batin ini, kita semua diajak untuk merefleksikan diri kita masing-masing. Apa yang kita cari di dalam kehidupan ini? Hidup nyaman, kemewahan, kedudukan, jabatan. Hari ini saudara-saudara, mari kita mau memperhatikan sabda Tuhan Yesus yang disampaikan kepada kita, bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kita pun harus mau melayani saudara-saudara, bukan dilayani. Mari saudaraku yang terkasih, kita mau ambil langkah untuk mulai melayani hari ini. Melayani bisa diawali dari sesuatu yang sederhana saja. Misalnya dengan memberikan senyuman kepada orang-orang yang selama ini kita abaikan. Kita juga bisa mulai melayani keluarga kita. Tunjukkanlah kasih dan perhatian khusus kepada suami, istri, anak, orang tua kita, saudara-saudara. Mari saudara-saudara, isilah hidup kita ini dengan melayani, bukan mencari kedudukan, jabatan, kekuasaan, tetapi melayani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.